Selamat datang di channel YouTube saya dengan Norman Abraham. Sebelum kita memulai pelajaran bagaimana mempelajari teknik-teknik dasar untuk bermain piano, teman-teman bisa klik subscribe, like, dan komen di channel YouTube ini. Baik, pertama-tama kita akan mempelajari cara belajar piano dari dasar ya. Basicnya bagi teman-teman yang belum sama sekali pernah belajar keyboard, teman-teman harus bisa memahami bagian-bagian dari keyboard itu sendiri dan bagaimana cara memainkannya. Pertama, di sini ada gambar piano. Nah, teman-teman harus memahami dulu bahwa keyboard ini terdiri dari touch. Nah, setiap touch ini memiliki arti nada-nada tersebut. Misalnya saja dari C, D, E, F, G, A, B, dan kembali lagi ke C. Nah, setiap bagian keyboard di sini, touch-touchnya ini memiliki bentuk yang serupa. Nah, bagian-bagian ini teman-teman harus bisa menghafal ya. Dan bentuknya ini sama, dari C akan kembali lagi ke C, kemudian naik lagi ke C. Nah, ini pola dan bentuknya sama, C, D, E, F, G, A, B, C, dan lagi C, D, E, F, G, A, B, C. Begitu juga dengan touch hitam di atasnya. Di sini ada C crash, D crash, F crash, G crash, ada bemol. Nah, touch hitam yang di sini ada 5. Begitu juga kembali ke oktav yang ada di sebelah sini, ada 5 touch hitam juga, dan begitu seterusnya. Semua bentuknya sama persis, jadi teman-teman bisa menghafalkan. Nah, dari C naik sampai C lagi, ini disebut satu oktav atau satu tangga nada. Nah, untuk setiap touch ada contohnya, ini semiton atau setengah nada. Dari F ke F crash ini disebut setengah nada. Dan ada tone atau satu nada. Dari C crash sampai ke D crash ini disebut satu nada. Nah, untuk mempelajari satu oktav, misalkan dari nada dasar C. Dari nada dasar C ini C, D, E, F, G, A, B, C. Kita bisa lihat bahwa polanya dari C ke D ini satu ton. Dari D ke E juga satu ton atau satu nada. Tapi dari E ke F dia semiton atau setengah nada. Begitu juga F ke G, G ke A, A ke B, di sini satu nada juga. Jadi kita bisa lihat pola nada dasarnya. Untuk nada dasar C mayor adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Begitu juga ketika nada dasarnya kita ubah menjadi misalkan D. Ketika nada dasarnya berubah jadi D adalah mulai dari D ke E satu nada, dari E ke F crash satu nada, F crash ke G setengah nada, G ke A, A ke B, B ke C crash satu nada, C crash ke D. Dan begitu juga ketika teman-teman ingin tahu jalur-jalur nada dasar E, F, G, A, B, C, polanya semuanya sama, 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Oke, itu adalah bagian-bagian dasar dari keyboard, dan teman-teman harus bisa menghafal seluruh bagian ini. Jadi teman-teman bisa tahu C itu touchnya yang mana, D yang mana, E yang mana, F crash yang mana, bemol yang mana. Oke. Kemudian di sini ada tertulis C crash atau D mol. Ya, ini nada touch hitam yang di sini. Ini kita bisa sebut C crash ataupun D mol. C crash ini artinya crash, artinya naik setengah nada. Oke.
Kalau tanda mol ini artinya turun setengah nada. Berarti C crash, ini C dikasih tanda crash jadi naik setengah nada, kita sebut C crash. Atau D kita kasih mol turun setengah nada jadi D mol. Ini teman-teman harus bisa menghafal seluruh bagian keyboard agar mengerti bagaimana cara menggunakan atau memainkan piano atau keyboard. Selanjutnya, nah ini bagian yang penting juga buat teman-teman agar bisa memainkan keyboard untuk sebuah lagu. Nah, di sini ada banyak bentuk-bentuk chord piano. Oke. Nah, di sini ada gambar A mayor atau A biasa. Kemudian di sini ada A minor. A7 ini maksudnya A7, A augmented. Nah, ini adalah bentuk-bentuk chord. Begitu juga ada B, C, D, E, F, G, A mol, B mol, D mol, E mol, G mol. Nah, di sini ada yang mayornya, ada yang minornya. Untuk memainkan sebuah lagu, teman-teman pertama harus bisa menghafal seluruh bentuk chord yang ada. Karena biasanya untuk chord-chord yang umum atau lagu-lagu pop biasa, biasanya hanya menggunakan chord-chord dasar yang A mayor atau A minor. Jarang sekali menggunakan A7, apalagi menggunakan augmented atau diminished. Ini biasanya untuk lagu-lagu jenis jazz. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop biasanya hanya menggunakan chord-chord dasar A biasa atau A minor seperti ini. Nah, ini wajib teman-teman bisa hafalkan di rumah masing-masing. Karena ini sangat menentukan ketika memainkan sebuah lagu. Ada, kita bisa lihat misalnya di internet lagunya ada arahan chord-chord tertentu, teman-teman bisa tahu oh harus menekan seperti apa chord-chordnya. Oke. Kemudian dasar-dasar lainnya adalah progresi chord. Oke. Ketika bermain lagu, setiap nada dasar dia punya kelompok chordnya masing-masing. Misalnya di sebuah lagu ada nada dasarnya dimulai dari C. Maka chord-chord yang biasa digunakan untuk memainkan lagu yang dimulai dari nada dasar C biasanya hanya C, D minor, E minor, F, G, A minor, atau B diminished. Ini adalah progresi chord yang standar ya. Belum ada termasuk kayak variasi-variasi lain. Nah, ini adalah bentuk chord dasar dan progresinya. Misalkan G berarti teman-teman kelompok dalam progresi chordnya adalah G, A minor, B minor, C, D, E minor, dan F crash, D diminished. Oke. Nah, kenapa ini penting sebagai dasar? Karena ketika memainkan sebuah lagu, mungkin kita tahu lagu itu nada dasarnya dari C. Chord progresi yang bisa kita mainkan adalah ini. Nah, tetapi ketika bermain lagu yang sama tapi dengan seorang penyanyi yang berbeda, setiap pita suara penyanyi pasti berbeda, dia tidak mungkin sama. Nah, ketika nada dasar penyanyi suaranya berubah, misalkan saja nada dasar aslinya dari C tapi penyanyi suaranya masuk di G, misalnya saja bentuk chordnya C, D minor, F, E minor, F, G, maka ketika berubah nada dasarnya jadi G, chord yang kita mainkan juga akan berubah menjadi G, A minor, B minor, C, D. Seperti itu fungsinya. Ini supaya pemain musik bisa mengikuti yang menyanyikan lagu seperti itu. Jadi ini dasar yang penting bisa teman-teman pahami dan hafalkan. Kemudian cara membaca partitur. Ini adalah dasar untuk belajar bermain piano, yaitu partitur. Biasanya ini digunakan
kebanyakan untuk lagu-lagu jenis klasik, karena biasanya lagunya berbentuk partitur seperti ini ya. Tapi kalau untuk lagu-lagu pop biasa jarang sekali menggunakan partitur seperti ini. Biasanya kebanyakan hanya bentuk-bentuk chord saja. Namun ini dasar supaya teman-teman tahu bagaimana cara membaca partitur. Untuk partitur yang di atas ini untuk tangan kanan, yang di bawah adalah tangan kiri. Namun gambarnya ini berbeda ya. Ini meskipun nada dasarnya sama-sama dari C, tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk nada dasar C dimulainya, gambar not baloknya ada di bawah sini ya, garisnya hanya satu. Tapi kalau untuk tangan kirinya dia berbeda. Teman-teman bisa lihat bahwa nada dasar C nya dimulai dari garis 2 seperti ini. Jadi ketika jika gambarnya sama seperti di sini tangan kanan, maka tangan kirinya akan memainkan nada yang berbeda, yaitu E, seperti di sini ya. Jadi teman-teman harus bisa pahami bagaimana cara membacanya seperti ini. Ini adalah fungsinya agar teman-teman bisa memahami cara membaca chord. Jika tidak ada tambahan-tambahan seperti ini, kita menganggap bahwa ini semua dimulai dari nada dasar C. Tapi biasanya kalau ada partitur-partitur tertentu, biasanya ada tambahan crash atau mol di depannya. Itu untuk menandakan nada dasarnya dimulai dari apa. Misalnya 2 crash, itu artinya nada dasarnya dimulai dari D. Ya, itu adalah teori-teori bagaimana dasar untuk memulai belajar piano dari nol. Setelah memahami setiap teori-teori tersebut, kita akan belajar prakteknya. Nah, biasanya ketika belajar piano untuk pemula, biasanya tangannya itu ketika bermain chord dia akan sedikit kaku. Maka untuk merilekskan tangan, teman-teman mesti melakukan fingering atau kayak seperti senam jari begitu. Misal dari C tadi jalurnya C, D, E, F, G, A, B, C, seperti itu ya. Kemudian balik lagi C, dan kembali lagi ke C. Untuk cara pengambilannya, kalau untuk tangan kanan 1, 2, 3, kemudian jempolnya ambil ke bawah ke F, G, A, B, C. Kalau untuk tangan kirinya C, D, E, F, G, jari tengahnya naik ke atas, C kembali. Nah, supaya tangan bisa rileks, kita bisa mulai dengan perlahan. Jika sudah bisa secara perlahan, kemudian kita tingkatkan lagi kecepatannya sampai pada akhirnya ketika bermain tangan kita benar-benar rileks. Begitu juga dengan tangan kiri. Yaitu bagaimana kita bisa latihan agar tangan kita ketika bermain keyboard bisa lebih rileks, karena biasanya untuk pemula dia masih agak kaku. Dan yang tadi teman-teman harus hafalkan seperti bentuk-bentuk chord C, D minor, E minor, F, G, A minor, D diminis, dan C. Nah, ini penting untuk melakukan urutan-urutan chord dalam sebuah lagu sampai teman-teman bisa lancar. Misalnya ambil bentuk-bentuk yang sederhana C,
cara-cara dasar untuk teman-teman bisa belajar bermain keyboard dengan baik. Sisanya teman-teman perlu banyak berlatih kembali di rumah, karena latihan itu sangat penting agar tangan bisa lancar ya. Practice makes perfect. Jadi sekalipun teman-teman mengerti basic teori, tanpa latihan semuanya sia-sia. Jadi penting sekali bagi teman-teman untuk berlatih sungguh-sungguh, tekun mempelajarinya di rumah masing-masing. Ya, sekian adalah basic training dasar dari nol, bagaimana teman-teman bisa belajar memainkan piano atau keyboard. Ya, terima kasih. Jika teman-teman ingin mendapat foto-foto yang ada di video ini untuk dipelajari, bisa menghubungi kontak yang ada di bawah ini, atau teman-teman juga bisa searching di Google. Ada berbagai macam bentuk chord-chord supaya teman-teman bisa menghafal chord-chord tersebut. Dan juga untuk memainkan sebuah lagu, teman-teman bisa searching saja misalnya di Google chord lagu apa yang teman-teman inginkan untuk pelajari. Nanti biasanya muncul ada susunan-susunan chordnya, dan teman-teman bisa belajar di situ untuk memulai latihan di rumah masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa di basic training lainnya lagi. Untuk alat-alat musik yang lain bisa lihat di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.